Hai teman-teman, balik lagi dengan resep yang menggunakan olahan kentang dan udang. Jadi ikuti terus tayangan ini sampai habis, lalu jangan lupa juga subscribe dan like juga video ini. Selamat menonton, happy cooking. Di sini kita butuhkan yaitu kurang lebih 500 sampai 550 gram kentang. Nanti teman-teman bisa kupas dulu kentangnya, lalu nanti dipotong-potong. Seterusnya nanti siapkan wajan, rebus air nanti secukupnya aja. Nah, di sini teman-teman boleh direbus kentangnya atau dikukus atau digoreng. Nanti pilih aja yang mana menurut teman-teman paling praktis. Nah, sementara kita akan merebus ini, kita akan lanjutkan ke bahan berikutnya. Yaitu yang Uni pakai 250 gram udang. Nah, udangnya sebaiknya jangan pakai udang yang terlalu besar, yang ukuran sedang aja agar nanti matang sampai ke dalam dan udangnya nggak mentah pas kita makan. Nanti kupas udangnya seperti di tayangan ini, lalu buang nanti kotorannya dan kita kerat atau belah-belah bagian bawahnya agar nanti memanjang. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan sedikit aja garam dan juga merica bubuk. Nanti aduk hingga semuanya tercampur rata agar bumbunya sedikit lebih meresap. Nanti kita diamkan selama proses memasak aja. Selanjutnya nanti koreksi apa udah matang kentangnya. Jika nanti udah matang, teman-teman nanti bisa matikan apinya dan tiriskan kentangnya. Selanjutnya nanti kita langsung pindahkan kentangnya ke wadah yang lebih besar dan segera masih panas begini teman-teman langsung lumatkan kentangnya. Jadi boleh melumatkan pakai garpu atau pakai apa aja, yang penting sampai rata halusnya agar nanti nggak ada lagi yang bergumpal. Nanti pas kita cetak itu akan lebih bagus hasilnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan tambahkan bahan-bahan lain. Yaitu ya di sini kita tambahkan bahannya garam nanti secukupnya aja, kurang lebih Uni pakai setengah sendok teh. Jadi bisa dikira-kira. Lalu di sini Uni pakai bawang putih juga kurang lebih setengah sendok teh sampai 1 sendok teh. Nanti yang nggak punya bawang putih bubuk, teman-teman boleh ganti kurang lebih 3 siung bawang putih yang dihaluskan. Lalu tambahkan juga merica bubuk secukupnya dan pala bubuk serta kaldu bubuk. Nah, jika punya boleh teman-teman pakai paprika. Jadi ini boleh pakai boleh enggak paprikanya. Nanti selanjutnya juga daun seledri. Ini pakai daunnya aja. Nanti teman-teman bisa iris ya kurang lebih 1 batang daun seledri. Nah, kalau udah, karena ini gunanya maksudnya untuk makan sekali makan, jadi nggak apa-apa kita pakai seledri yang masih fresh. Jadi kalau yang untuk bermalam Uni sarankan seledrinya dan juga bawang putihnya digoreng dulu. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan bawang merah goreng. Lalu semuanya teman-teman bisa aduk. Untuk bumbu rempah-rempah ini bisa teman-teman sesuaikan dengan stok aja. Yang penting ada garam, merica itu udah cukup. Bagi yang nggak punya lengkap seperti ini juga nggak apa-apa. Cuman mungkin lebih enak kalau lebih lengkap ininya. Nanti koreksi rasa dulu, kalau udah pas garamnya kita akan ambil secukupnya kentang yang telah kita beri bumbu-bumbu. Lalu kentangnya teman-teman bisa nanti pipihkan. Nah, di sini jangan terlalu tebal kentangnya nanti. Kalau terlalu tebal teman-teman bisa nanti nggak matang sampai ke dalam udangnya, dan juga pastikan sampai padat agar nanti tidak gampang retak. Buat teman-teman yang nggak yakin takut nanti retak, bisa tambahkan ke adonan kentangnya 1 sendok makan sampai 2 sendok makan maizena. Jadi itu
untuk memperekatnya. Nanti lakukan cetak hingga semua kentangnya habis dan juga udangnya. Lalu di sini kita akan siapkan 1 butir aja telur ayam. Nah, di sini boleh putihnya aja teman-teman pakai atau pakai kuning seperti ini. Nanti kocok lepas saja, nggak usah sampai berbuih. Jadi cuma sebentar aja kita kocok. Lalu ambil 1 adonan yang udah kita cetak. Lalu lumuri dengan telur yang kita kocok lepas tadi. Setelah itu teman-teman bisa baluri ke tepung panir. Nah, buat teman-teman yang nggak punya tepung panir seperti ini, boleh ganti juga tepung roti yang lainnya. Jadi yang sesuai di rumah apa, atau yang nggak mau pakai tepung roti ini juga bisa sebenarnya. Cukup baluri dengan putih telur aja, lalu nanti teman-teman tinggal goreng juga bisa. Nah, kurang lebih hasilnya setelah kita beri telur dan juga tepung panir, seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil aja, jangan terlalu panas banget. Yang bikin retak itu bisa dari minyaknya pas kita menggoreng dan juga pas kita mencetaknya nggak terlalu padat. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi sebaiknya nggak apa-apa pakai api kecil aja. Yang penting nanti matang sampai ke dalam. Kalau apinya terlalu besar, nanti udangnya juga takutnya masih mentah. Nah, kalau udah dirasa cukup, teman-teman tinggal tiriskan kentangnya yang telah kita goreng. Nah, buat teman-teman di rumah misalnya nggak punya udang tapi pengen juga bikin ini, sebenarnya bisa aja. Jadi mungkin namanya jadinya perkedel kentang. Jadi tetap bisa dibaluri dengan tepung panir juga atau tanpa tepung panir. Jadi ini bisa dikombinasikan, bisa dimodif dengan sesuai dengan selera kita aja. Selanjutnya kurang lebih hasilnya seperti di tayangan ini. Nanti teman-teman tinggal cocol pakai saus tomat atau saus sambal. Nah, terima kasih untuk telah menonton tayangan ini. Selamat mencoba juga di rumah. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Assalamualaikum.